Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan nikmat sehingga saya dapat menyampaikan presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Amelie Saskia dengan NIM 2625003. Saya merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling kelas BKA Universitas Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Pendidikan Islam dalam Praktek Kehidupan dan Profesi. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk keimanan, akhlak, dan karakter seseorang. Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan Islam diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia profesi, sehingga setiap individu mampu menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, dan profesional sesuai dengan ajaran Islam. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan penerapannya dalam dunia profesi. Contoh penerapan pada berbagai profesi, manfaat pendidikan Islam, dan Al-Quran yang menjadi landasannya, serta kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Baiklah, mari kita mulai pada pembahasan pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses membimbing dan mendidik manusia berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, serta mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan. Artinya, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada nilai akademik atau kecerdasan intelektual saja. Pendidikan Islam juga memperhatikan pembentukan karakter, moral, dan spiritual seseorang. Misalnya, seorang mahasiswa memperoleh nilai yang tinggi dalam perkuliahan, namun jika ia masih sering mencontek, berbohong, atau tidak menghargai orang lain, maka pendidikan Islam yang diterimanya belum sepenuhnya tercermin dalam perilakunya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki ilmu dan juga menerapkan kejujuran, tanggung jawab tanggung jawab, disiplin, dan sopan santun berarti telah berhasil mengamalkan pendidikan Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses membentuk manusia yang seimbang antara ilmu pengetahuan, iman, dan akhlak. Kemudian, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam bukan hanya agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga agar mampu mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa tujuan pendidikan Islam yaitu satu, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, pendidikan Islam bertujuan menanamkan keimanan yang kuat sehingga setiap tindakan yang dilakukan selalu didasari oleh rasa takut kepada Allah dan keinginan untuk menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Yang kedua, menanamkan akhlak yang mulia. Pendidikan Islam mengajarkan berbagai nilai moral seperti jujur, amanah, disiplin, sabar, menghormati orang tua dan guru, serta peduli terhadap sesama. Akhlak yang baik sangat penting karena mencerminkan kualitas dari seseorang. Yang ketiga, mengembangkan potensi intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Artinya, pendidikan Islam tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir atau kecerdasan intelektual, tetapi juga mengajarkan cara mengendalikan emosi, memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Yang keempat, mempersiapkan manusia agar mampu menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam, memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana, serta memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, pendidikan Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan, bekerja dengan baik, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang kelima, membentuk pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Tanggung jawab terhadap diri sendiri berarti menjaga kesehatan, terus belajar, dan memperbaiki diri. Tanggung jawab terhadap masyarakat diwujudkan dengan menghormati hak orang lain dan membantu sesama. Sedangkan tanggung jawab terhadap lingkungan dilakukan dengan menjaga kebersihan dan tidak merusak alam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan yang kuat, akhlak yang baik, rasa tanggung jawab, serta
mampu memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu ada konsep pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam bukan hanya dipelajari di sekolah, madrasah, atau perguruan tinggi, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh penerapannya. Yang pertama itu bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kejujuran merupakan salah satu akhlak yang sangat ditekankan dalam Islam. Misalnya, berkata apa adanya, tidak berbohong kepada kedua orang tua atau teman, tidak mencontek saat ujian, serta mengakui kesalahan jika melakukan kekeliruan. Dengan bersikap jujur, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian, yang kedua itu menjalankan ibadah dengan disiplin. Seorang muslim harus membiasakan diri melaksanakan salat lima waktu tepat waktu, membaca Al-Quran, berdoa, dan menjalankan ibadah lainnya secara rutin. Disiplin dalam beribadah akan membentuk pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melatih kedisiplinan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu ada menghormati orang tua, guru, dan sesama. Islam mengajarkan kita selalu berbakti kepada orang tua, menghormati guru, sebagai orang yang memberikan ilmu, serta bersikap sopan kepada siapapun. Contohnya itu berbicara dengan santun, mendengarkan ketika orang lain berbicara, dan menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda. Terus, yang keempat adalah menjaga kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan tidak hanya mencakup kebersihan tubuh, tetapi juga kebersihan pakaian, rumah, sekolah, kampus, dan lingkungan sekitar. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, dan menjaga kebersihan tempat ibadah. Dengan menjaga kebersihan, kita menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Terus, yang kelima, membiasakan sikap tolong-menolong dan peduli terhadap sesama. Sebagai makhluk sosial, kita dianjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan. Contohnya, membantu teman yang mengalami kesulitan belajar, ikut kegiatan sosial, bersedekah kepada orang yang membutuhkan, atau memberikan dukungan kepada teman yang menghadapi masalah. Kemudian, bertanggung jawab atas setiap tindakan. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus berani menerima konsekuensi dari tindakan kita, menepati janji, menyelesaikan tugas, dan tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita lakukan. Kemudian ada konsep pendidikan Islam dalam dunia profesi. Dalam dunia kerja, pendidikan Islam mengajarkan bahwa pekerjaan merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar. Nilai-nilai yang harus diterapkan yaitu satu, amanah dalam menjalankan tugas. Amanah berarti dapat dipercaya dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Misalnya, seorang guru harus mengajar dengan sungguh-sungguh, seorang dokter harus memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, dan seorang pegawai yang harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Orang yang amanah tidak akan menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nilai yang kedua adalah jujur dan tidak melakukan kecurangan. Kejujuran merupakan salah satu akhlak yang sangat penting dalam Islam. Dalam dunia kerja, kejujuran dapat diwujudkan dengan tidak memalsukan data, tidak mengambil hak orang lain, tidak melakukan korupsi, serta tidak menipu pelanggan atau rekan kerja. Dengan bersikap jujur, seseorang akan memperoleh kepercayaan dan dihargai oleh orang lain. Kemudian nilai yang ketiga adalah profesional dan kompeten. Profesional berarti bekerja sesuai dengan kemampuan, memiliki etika kerja yang baik, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kompeten berarti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan berkualitas. Kemudian, nilai keempat adalah disiplin terhadap waktu. Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai waktu. Dalam dunia kerja, disiplin dapat ditunjukkan dengan datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, serta memanfaatkan waktu kerja dengan sebaik-baiknya. Sikap disiplin menunjukkan bahwa seseorang menghargai tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.
terakhir adalah bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Setiap pekerjaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika terjadi kesalahan, seseorang harus berani mengakuinya dan berusaha memperbaikinya, bukan menyalahkan orang lain. Bersikap adil kepada seluruh siswa. Kemudian dokter memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, menjaga kerahasiaan pasien, mengutamakan keselamatan pasien. Terus, pembisnis tidak menipu dalam transaksi, menjual barang yang halal dan berkualitas, menjalankan usaha secara jujur. Kemudian, selanjutnya adalah manfaat penerapan pendidikan Islam dalam kehidupan dan profesi, yaitu satu, membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Pendidikan Islam mengajarkan berbagai moral seperti jujur, amanah, disiplin, sabar, rendah hati, dan bertanggung jawab. Dengan membiasakan nilai-nilai tersebut, seseorang akan memiliki karakter yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi keluarga, teman, maupun masyarakat. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Seseorang yang selalu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercayai akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Misalnya, seorang guru mengajar dengan baik akan dihormati oleh siswa dan orang tua. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Apabila setiap orang bekerja dengan saling menghormati, bekerja sama, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, maka suasana kerja akan menjadi lebih nyaman. Konflik dapat diminimalkan karena setiap orang saling menghargai dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Lingkungan kerja yang harmonis juga dapat meningkatkan semangat produktivitas. Terus yang keempat adalah mengurangi tindakan korupsi, kecurangan, dan penyalahgunaan kewenangan. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki keimanan dan akhlak yang baik akan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, seperti korupsi, penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan jabatan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Manfaat yang kelima adalah memberikan keberkahan dalam pekerjaan. Dalam Islam, pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik, cara yang halal, dan penuh kejujuran akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bukan hanya berupa rezeki yang cukup, tapi juga ketenangan hati, rasa syukur, dan manfaat dirasakan oleh diri sendiri maupun orang lain. Terus yang terakhir adalah mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Jika setiap individu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, maka masyarakat akan hidup saling menghormati, saling membantu, menjunjung keadilan, serta mengurangi berbagai bentuk kejahatan dan ketidakadilan. Dengan demikian, akan tercipta kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera bagi semua. Kemudian di sini ada dalil Al-Quran yang menjadi landasan dalam pendidikan Islam, yaitu dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, serta melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Jadi, ayat ini mengandung banyak pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia profesi. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil, bersikap adil dengan memperlakukan setiap orang dengan sama tanpa membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, status sosial, atau kepentingan pribadi. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk berbuat kebajikan. Kebajikan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti membantu orang yang membutuhkan, berkata sopan, menghormati orang tua dan guru, bekerja dengan sungguh-sungguh, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk memberi kepada kaum kerabat. Hal ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi, saling membantu antar anggota keluarga, serta peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Selain memerintahkan kebaikan, Allah juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Perbuatan keji seperti pembohong, menipu, korupsi, mencuri, atau menyalahgunakan jabatan harus dihindari karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi, makna dari ayat ini adalah bahwa setiap muslim harus menjadikan keadilan, kejujuran, kebaikan, dan kepedulian sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan
dan profesinya. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita tidak hanya menjadi pribadi yang berakhlak mulia, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, dan penuh keberkahan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam menjadi landasan penting dalam membentuk pribadi yang cerdas, beriman, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Dengan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan dan profesi, kita berharap dapat memperoleh keberkahan, kesuksesan dunia dan akhirat, dan kebahagiaan di akhirat. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi konsep pendidikan Islam dalam praktik kehidupan dan profesi. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa pendidikan Islam bukan hanya dipelajari sebagai teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia profesi. Dengan mengamalkan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme, kita dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain serta memperoleh ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini, serta kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi saya. Saya Amelia Saskia dengan NIM 2625003 mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.